Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview sedikit film dengan judul Inside Out menurut kacamata psikologi. Mari kita mulai. Manusia merupakan makhluk kompleks yang selalu berubah-ubah dan sulit dimengerti. Kita sering kebingungan dengan sikap teman kita yang mendadak marah-marah atau bahkan menangis. Kadang bahkan kita sendiri pun kebingungan dengan emosi kita sendiri. Emosi sering diasosiasikan dengan perasaan negatif. Padahal emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang merupakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Menurut Paul Ekman, manusia memiliki 6 emosi dasar. Yang pertama yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan yang terakhir sedih. Semua emosi ini muncul pada masa bayi, khususnya usia 6 bulan pertama. Meskipun emosi bermacam-macam, namun keenam emosi dasar ini memiliki dampak penting terhadap manusia. Emosi primer manusia ini yang mungkin telah menginspirasi Peter Docter dalam menggarap film Inside Out. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini memang memusatkan ceritanya pada emosi yang ada pada manusia. Dalam film ini ada 5 karakter yang merepresentasikan 5 emosi dasar manusia. Yang pertama ada joy, yang berarti bahagia. Yang kedua sadness, yaitu sedih. Kemudian ada fear, yaitu takut. Kemudian ada disgust, yang berarti jijik. Dan yang terakhir ada anger, yang berarti marah. Baik, kelima emosi ini berdiam dalam pikiran Riley, seorang anak berusia 11 tahun yang harus pindah bersama kedua orang tuanya ke San Francisco. Menghadapi kepindahan yang begitu mendadak, Riley sebagai seorang anak yang mulai menginjak remaja tidak bisa dengan mudah menerima situasi. Masalah ini menjadi tantangan bagi kelima emosi Riley untuk membuatnya tetap bahagia. Joy sebagai emosi utama yang menjadi semacam leader dari emosi lainnya merasa bahwa ini merupakan tanggung jawabnya untuk membuat Riley bahagia. Karenanya Joy berusaha melakukan segala sesuatu untuk membuatnya demikian, termasuk menjauhkan sadness dari ingatan-ingatan penting Riley. Joy selalu menganggap sadness tidak berguna karena hanya bisa membuat Riley menangis. Usaha Joy untuk membuat Riley tetap bahagia dan dorongan sadness untuk membuat Riley sedih justru menimbulkan masalah. Masalah ini membuat emosi serta kepribadian Riley berada dalam keadaan tidak stabil. Namun, beruntung pada akhirnya Joy paham pentingnya sadness bagi Riley. Dan tidak setiap saat Riley harus bahagia. PT Dokter dengan keberhasilan menyentuh hati penonton lewat kesuksesan film UP, nampaknya juga berhasil memberikan perasaan yang sama pada film Inside Out. Perasaan penonton sukses dibuat campur aduk selama menonton film animasi Pixar ini. Pada awal film, penonton akan memiliki perasaan yang sama dengan Joy, ingin agar kita selalu bahagia. Kenyataannya, memang setiap orang tentunya ingin bahagia setiap saat, tidak ingin terlihat sedih. Tapi pada kenyataannya itu sulit. Kemudian sedih cenderung membuat orang merasa lemah, tak berdaya, dan terpuruk. Inilah mengapa banyak anggapan bahwa orang yang menangis adalah orang yang lemah. Kita mungkin berharap agar kesedihan itu tidak ada, namun pada kenyataannya semua emosi yang kita rasakan justru yang membuat kita menjadi diri kita.
Emosi dasar membentuk kepribadian kita. Karenanya semua emosi itu penting. Bayangkan kalau tidak ada rasa takut, mungkin orang dengan santainya melompat dari lantai 5. Tanpa kita sadari, sosok Joy yang selalu ingin agar Riley bahagia sampai mengesampingkan emosi lainnya merupakan gambaran dari toxic positivity. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Meskipun terlihat baik, keadaan ini sama sekali tidak baik untuk mental seseorang. Berusaha untuk selalu bahagia bisa membuat kita berada di bawah tekanan berat, yang pada akhirnya membuat emosi kita terganggu, seperti halnya Riley. Kita harus belajar untuk menerima semua emosi yang ada, seburuk apapun itu. Tidak usah percaya pada orang bahwa orang yang menangis adalah orang yang lemah. Justru menangis menunjukkan penerimaan kita pada situasi serta perasaan kita sendiri. Menangis juga merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan energi negatif dari dalam tubuh loh. Makanya kita selalu merasa lebih lega setelah selesai menangis. Jadi jika merasa sedih, jangan ragu-ragu untuk menangis. Menangislah sekeras mungkin. Film Inside ini benar-benar sangat cocok ditonton bersama keluarga, kemudian teman, ataupun sahabat terdekat. Selain sebagai pembelajaran untuk diri kita sendiri, kita juga lebih bisa memahami orang-orang terdekat kita. Mungkin itulah sedikit review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.